Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ernest Ananda Putri dengan nomor BP 19101157510011 dari kelompok 1. Kelompok 1 diketuai oleh Dero Jemaret. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu organisasi psikologi yang ada di Amerika, yaitu American Psychological Association atau yang biasa dikenal dengan APA. Sebelum mengulas lebih dalam tentang apa itu APA, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang lainnya. Selain saya dan Dero Jemaret, ada Cindy Alwisa Gita, Ilsa Amelia Putri, Radia Azahara, Suci Nurfadila, dan Tessa Yulia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ilsa Amelia. Kepada Ilsa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Uti. Tahun berdirinya American Psychology Association ini berdiri pada tahun 1892 pada bulan Juli di Cloud University oleh satu kelompok yang terdiri dari 26 orang. Pemimpin pertamanya adalah G. Stanley Hall yang bertujuan untuk satu, memajukan psikologi sebagai ilmu, yang kedua sebagai profesi, dan yang ketiga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jumlah anggotanya lebih dari 152.000 anggota, jumlah divisinya 54 divisi, dan keanggotaannya terdiri dari 3 kelas, yang pertama asosiat, yang kedua member, dan yang ketiga fellow. Baiklah, akan dilanjutkan dengan teman saya Suci. Apa sudah menerbitkan 12 jurnal psikologi? Jurnal yang pertama, Psikologi Kontemporer Bulanan, yang berisi ulasan kritis buku, film, dan materi lain di bidang psikologi. Yang kedua ada American Psychologist dalam bulanan, yang berisi berita dan artikel untuk kepentingan profesional. Yang ketiga, Abstrak Psikologi 2 bulanan, yang berisi abstrak singkat dari buku dan artikel terbaru dalam psikologi dan bidang terkait erat. Yang keempat, Buletin Psikologis dalam 2 bulanan, yang berisi ulasan evaluatif, literatur penelitian, dan diskusi metode penelitian dalam psikologi. Yang kelima, Jurnal Psikologi Abnormal dan Sosial, bulanan 2 jilid setahun, yang berisi kontribusi asli di bidang abnormal dan sosial psikologi dan laporan kemudahan. Yang keenam, Jurnal Psikologi Terapan 2 bulanan, yang berisi kontribusi orisinal tentang penerapan psikologi pada bisnis dan industri. Yang ketujuh, Jurnal Psikologi Komparatif dan Fisiologis 2 bulanan, yang berisi kontribusi asli bidang komparatif dan fisiologi psikologi. 8. Jurnal Psikologi Konsultasi dalam 2 bulanan, yang berisi artikel-artikel di bidang psikologi klinis dan konsultasi. Yang 9. Jurnal Psikologi Pendidikan dalam 2 bulanan, yang berisi kajian belajar dan mengajar. 10. Jurnal Psikologi Eksperimental dalam bulanan 2 jilid dalam setahun, yang berisi mempertahankan kontribusi asli dari karakter eksperimental. Yang ke-11, Psikologi Monographs General dan Applied, yang berisi penelitian-penelitian yang lebih panjang dan studi-studi laboratorium yang muncul sebagai suatu kesatuan psikologis review dalam 2 bulanan, yang berisi kontribusi orisinal yang bersifat teoritis. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eja. Baiklah, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan slide berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keanggotaan apa. Keanggotaan apa ini terbagi menjadi 3 kategori reguler. Yang pertama adalah associate, yang kedua member, yang ketiga dan fellow. Nah, associate ini sendiri adalah tingkatan pertama dari reguler tersebut, yang mana berisi orang-orang yang tertarik pada kemajuan psikologi sebagai ilmu dan sebagai profesi yang telah memenuhi standar. Nah, associate ini tidak boleh memilih atau memegang jabatan asosiasi, tetapi berhak atas semua hak dan hak istimewa dan menjadi tingkatan pertama untuk menjadi anggota apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika ingin masuk anggota apa, mereka harus melewati tingkatan reguler, yaitu associate terlebih dahulu. Setelah associate terlewati, maka mereka akan naik 1 tingkat menjadi member. Nah, member ini adalah tingkatan kedua setelah associate. Di sini dia akan naik 1 tingkat dari associate dan menjadi member. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga adalah yang tertinggi, fellow. Fellow ini adalah anggota asosiasi yang tertarik pada kemajuan psikologi sebagai ilmu dan sebagai profesi. Nah, fellow ini berhak atas semua hak dan hak istimewa tanpa batasan serta diizinkan untuk menjadi anggota dewan. Nah, sampai di sini
presentasi saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama adalah presiden. Presiden adalah anggota asosiasi yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden terpilih. Sedangkan presiden terpilih adalah anggota asosiasi yang dipilih melalui surat suara preferensial oleh anggota asosiasi setelah percalonan utama melalui surat suara. Mantan presiden adalah presiden terakhir pensiun. Selanjutnya sekretaris. Sekretaris pencatatan adalah anggota asosiasi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan setelah dicalonkan oleh Dewan Direksi. Bendahara. Bendahara asosiasi adalah anggota asosiasi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan setelah didominasikan oleh Dewan Direksi. Bendahara akan menjabat untuk masa jabatan 5 tahun. Penjabat eksekutif yang akan menjadi penjabat administrasi asosiasi dan direktur kantor pusat. Not, setiap penjabat dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya dengan 2/3 suara dari mereka yang hadir dalam rapat Dewan Perwakilan jika ternyata kepentingan terbaik asosiasi tidak terpenuhi. Baiklah, itulah presentasinya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan slide berikut ini tentang persamaan dan perbedaan HIMSI dan APA. Persamaannya, 1. Keduanya membahas pelayanan psikologi sesuai dengan etika. 2. Keduanya membahas hubungan antar manusia. Yang ketiga, keduanya menjelaskan hubungan majemuk. Yang keempat, keduanya membahas bagaimana cara meningkatkan kompetensi. Yang kelima, keduanya membahas cara pemberian asesmen. Yang keenam, keduanya membahas kerahasiaan data. Selanjutnya, perbedaan HIMSI dan APA. 1. Kode etik HIMSI menjelaskan tentang batasan kompetensi sedangkan APA tidak. Yang kedua, pasal konflik kepentingan HIMSI lebih rinci dan jelas daripada APA. Yang ketiga, dalam kode etik HIMSI terdapat pasal manipulasi penelitian, sedangkan dalam kode etik APA tidak. Yang keempat, penghormatan harkat dan martabat dalam kode etik HIMSI lebih rinci daripada APA. Yang kelima, informasi konsen dalam kode etik HIMSI lebih rinci. Yang terakhir, yang keenam, bentuk-bentuk, jenis-jenis dan segala macam tentang pelanggaran lebih detail dalam kode etik HIMSI. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya Dero. Baik, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan syarat menjadi anggota APA. Yang pertama yaitu dia harus telah menyelesaikan 2 tahun pekerjaan pasca sarjana di bidang psikologi di sekolah pasca sarjana yang diakui dan mengabdikan waktu penuh untuk bekerja atau studi pasca sarjana yang terutama bersifat psikologis. Selanjutnya yang kedua, dia harus telah menerima gelar master dalam bidang psikologi dari sekolah pasca sarjana yang diakui. Telah menyelesaikan sebagai tambahan 1 tahun penuh pekerjaan profesional di bidang psikologi dan mengabdikan waktu penuh untuk bekerja atau studi pasca sarjana yang terutama bersifat psikologis. Rekanan tidak boleh memberikan suara atau memegang jabatan di asosiasi. Baik, terima kasih Dero. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelas afiliasi asing. Selain kelas keanggotaan reguler, di dalam APA juga terdapat kelas afiliasi asing. Kelas afiliasi asing tersebut diperuntukkan untuk psikolog yang berasal di luar Amerika atau di Kanada. Dengan cara bergabung, mereka harus mengikuti asosiasi psikologi yang didirikan secara teratur di negara lain, atau jika ada asosiasi semacam itu, mereka harus menunjukkan bukti klasifikasi yang sesuai dan didukung oleh 2 psikolog yang dikenal pada lembaga asosiasi. Baik, selanjutnya tentang kelas lain keanggotaan APA. Seperti yang teman-teman lihat pada slide ini, ada 4 kelas lain pada keanggotaan APA. Saya akan menjelaskan secara sederhana. Yang pertama, High School Student Affiliate.
di mana keanggotaan ini khusus bagi mereka yang menempuh jenjang sekolah SMA sederajat. Jika di Indonesia kita contohkan seperti itu, yang tertarik pada dunia psikologi dan nantinya akan bergabung dalam asosiasi. Selanjutnya, undergraduate or graduate student affiliate. Kelas ini khusus bagi mereka yang sudah lulus atau masih menempuh pendidikan perguruan tinggi dalam bidang ilmu psikologi, contohnya seperti kita mahasiswa. Selanjutnya, high school teacher affiliate diperuntukkan bagi guru-guru yang mengajar ilmu psikologi di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Lalu, community college teacher associate bagi untuk contoh sederhananya pada Community College Teacher Association ini yaitu seperti dosen-dosen yang mengajar ilmu psikologi di kampus. Nah, itulah teman-teman presentasi kami hari ini tentang American Psychological Association atau APA yang merupakan salah satu dari banyaknya asosiasi psikologi yang ada di dunia. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi teman-teman semua. Untuk salah dan janggalnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 1 dan saya mewakili kelompok 1. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.